الفاتحة بالقبول وتمام كل سل ومعمول وسليسان ذاكرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Galal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum biddarini amin. Hadirin, kajian kita masuki halaman 79. Al-maqalatus wassalisu wal isrun sampai situ. Wassalisu wal isrun man arada syarafa ay al-uluwa fid dunya wal akhirah fal yakhtaril akhirata ala dunya bi ayyuladimal ibadati fi jami'i awqatihi hasba ma yutiku. Warrabi wal isrun man arada al-firdausa wa huwa a'dal jinan wan na'im alladzi la yafna wa huwa na'imul jannah la yudayyi'u umrahu fi fasadid dunya bi fi'lil ma'asi. Wal khamis wal isrun man arada al jannata ay as-surura fid dunya wal akhirah fa alaihi bis sakhawati li anna as-sakhiya qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallam as-sahiyyu qaribun minallahi ta'ala qaribun minan nasi qaribun minal jannah ba'idun minan nar wal bakhilu ba'idun minallahi ta'ala ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar wal jahilus sahiyyu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Wa min hikayatil qurama annal Hasan wal Husain wa Abdullah bin Ja'far kharaju lil haji fafatahum athqaluhum faja'u wa atasu famaru bi khuba'a ajuzin fihi satun fasa'aluha fasaqathum labanaha thumma zabahatha lahum fa ba'da marratin ra'aha al-Hasan bil Madinah fa'arafaha fa'ataha alfasatin wa alfa dinar summa arsalaha li akhihi al-Husain fa'ataha mislahu summa arsalaha libni Ja'far at-Tayyar fa'ataha al-faisatin wa al-fai dinar wa qala law bada'ti bi la'at abathuma farja'at bi arba'ati alafi satin wa arba'ati alafi dinar. Hadirin, kajian kita yang masuki yang ke-23. Man arada syarafa, siapa orang yang menginginkan asyaraf, kemuliaan, ya al-uluwa, kedudukan yang tinggi fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, fal yakhtaril akhirata ala dunya, maka hendaklah dia memilih kehidupan akhirat atas dunia. Dia lebih memprioritaskan terhadap kehidupan akhirat ketimbang kehidupan di dunia. Bagaimana caranya? Bi ayyulazimal ibadat, dengan membiasakan diri beribadah kepada Allah fi jami'i awqatihi, pada semua waktu-waktunya, hasba ma yutiku, sesuai dengan kemampuannya. Ini kalau kita menginginkan yang namanya kebahagiaan, kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat, resepnya itu kita prioritaskan akhirat. Ibadahnya kita tekuni, insya Allah dunianya bakal ngikutin.
Warabi wal isrun, yang ke-24, man aradal firdausa, siapa orang yang menginginkan ditempatkan di surga firdaus nanti, wa huwa a'lal jinan, itu surga yang tertinggi, wan naim alladzi la yafna, dan kenikmatan yang tidak akan fana, kenikmatan yang tidak akan hancur, wa huwa naimul jannah, yaitu kenikmatan di surga, la yudayyi'u umrahu, ada ya-nya hilang tuh, tambahin ya-nya, la yudayyi'u umrahu, janganlah dia menyia-nyiakan umurnya, fi fasadid dunya, dengan membuat kerusakan di dunia, bi fi'lil ma'asi, dengan mengerjakan berbagai macam maksiat. Hadirin rahimakumullah, kita sebentar akan meninggalkan dunia ini. Cepat atau lambat pasti kita akan kembali menghadap Allah. Pengennya kita nanti Allah tempatkan kita di surga Firdaus. Orang-orang yang berakal pasti menginginkan kalau dia meninggal dunia nanti ditempatkan di surga Firdaus, surga yang tertinggi. Bisa gak kita memasuki tempat itu? Insya Allah bisa. Asal dari sekarang kita menyiapkan bekalnya. Seperti tertera dalam Al-Quran, Allah bilang innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Punya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman kita iringi dengan amal saleh. Orang-orang yang beriman sampai akhir hayatnya dia beriman kepada Allah. Sampai akhir hayatnya dia melakukan berbagai macam amal saleh. Allah janjikan jannatul firdausi nuzulah, surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Oleh karenanya jangan kita berlambat-lambat, jangan kita bermalas-malas, jangan kita lalai dari mengerjakan amal kebaikan. Ini hadirin sekalian, segera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawat wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah. Raihlah surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Nah, nilai-nilai ketakwaan yang sudah ada dalam diri kita terus melekat biar sampai akhir hayat kita tuh, biar nanti kita Allah tempatkan di surga Firdaus. Ini yang menjadi dambaan kita. Wal khamis wal isrun, adapun makalah yang ke-25, man aradal jannah, siapa orang yang menginginkan yakni surganya Allah, as-surura, kesenangan di dunia, wal akhirah, dan di akhirat, fa alaihi bisakhawah, maka mesti kepadanya dia bersifat sakhawah, murah tangan, dermawan, suka berbagi. Li'anna sakhiya, karena orang yang murah tangannya, orang yang dermawan itu, garibun ilal jannah, dekat ke surga, wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Itu orang yang dermawan. An Aisyah radhiyallahu anha galat, dari Aisyah radhiyallahu anha galat berkata, iya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saqiyyu qaribun minallahi ta'ala, orang yang dermawan, orang yang murah tangannya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qaribun minan nas, dekat juga kepada manusia. Allah demen orang yang murah tangannya. Orang banyak juga senang kepada orang yang murah tangannya. Qaribun minal jannah, dekat ke surganya Allah. Ba'idun minan nar, jauh dari yang namanya neraka. Wal bakhilu, sedangkan orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Allah enggak demen, enggak ada syukurnya, enggak ada terima kasihnya berbagai macam anugerah yang Allah berikan kepadanya.
tidak disyukuri dengan berbagi kepada sesama. Akhirnya apa? Karena sifat bakhilnya ini, Allah jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak demen. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Orang banyak juga enggak demen sama orang yang pelit. Anak kita, istri kita juga kalau kita pelit enggak demen sama kita. Jangankan orang lain, anak kita enggak demen sama kita kalau kita pelit. Ya. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Garibun minan nar, dekatnya ke neraka. Wal jahilus sakhi, orang jahil yang murah tangannya. Orang jahil, orang bodoh yang dermawan, ahabbu ilallah ta'ala, lebih disukai oleh Allah minal abidil bakhil, dari orang yang rajin ibadah, duitnya banyak tapi pelit. Ini kan yang jahil ya. Allahu Akbar. Jadi al-jahilus sakhi, orang jahil yang dermawan, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah minal abidil bakhil, dari orang-orang yang ahli ibadah, duitnya banyak tapi pelit. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa min hikayatil kurama, dan sebagian dari hikayat, cerita-cerita orang-orang mulia. Annal Hasan, bahwa Sayyidina Hasan cucu Nabi, wal Husain, dan Husain cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abdullah bin Ja'far, dan Abdullah bin Ja'far, kharaju lil hajj, mereka keluar untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, dari Madinah dia keluar pengen ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Rupanya musim haji, fafatahum athqaluhum, maka mendului akan mereka oleh perbekalan mereka. Jadi karena akan keluar dari Madinah ke Mekah, jadi bawa-bawaannya perbekalan di perjalanan itu, makanan pokoknya, airnya, semuanya udah jalan duluan. Rupanya ontanya cepet jalannya nih ya. Sehingga Sayyidina Hasan dan Husain beserta Abdullah bin Ja'far ketinggalan jauh. Rupanya udah perjalanan cukup jauh, datang pajau, mereka lapar, wa atasu, aus dulu ya. 14 abad, 43 tahun yang lalu. Kayak apa perjalanan dari Madinah ke Mekah ya, nggak kayak sekarang. Nah, kalau sekarang pakai mobil paling cepat udah 9 jam. Sekarang lebih cepat lagi, 6 jam pakai mobil. Sekarang pakai kereta dari Mekah Madinah 2 jam. 2 jam itu kereta cepat, 2 jam. Kalau 14 abad, 43 tahun yang lalu kira-kira gimana? Berapa puluh kilo itu perjalanan dari Mekah ke Madinah, atau dari Madinah ke Mekah. Nggak ada penerangan, banyak binatang buas. Allahu Akbar. Cukup makan waktu lama ya, kalau pakai onta kan begitu, banyak singgah-singgahnya. Nah, rupanya udah di pertengahan perjalanan itu mereka bertiga ini lapar, udah lapar, haus. Pemarru, lalu mereka melewati bi khaba'in ajuzin, ada gubuk, gubuk seorang nenek-nenek, ya. Nah, namanya di tengah gurun ada gubuk nenek. Fihi satun, di dalam gubuk itu ada juga seekor kambing. Lalu pasa'aluha, mereka ini bertiga minta kepada nenek itu yang namanya kambing itu. Pasaqathum labanaha, nenek yang melihat orang yang sedang kepayahan, sedang kehausan, sedang kelaparan,
bergegas ini nenek persen itu kambingnya, ya susunya dia kasih. Fasaqathum labanaha, lalu nenek ini memberikan minum susunya, susu kambing itu kepada 3 orang tadi. Tsumma dzabahatha lahum, kemudian tuh kambing dipotong. Udah susunya dikasih, kambingnya dipotong, lahum buat mereka. Ini bertiga tuh ya, Hasan, Husain dan Abdullah bin Ja'far. Rupanya cukup perbekalan itu dia bertiga sehingga sampai di mana? Kota Makkah. Fa ba'da marratin, sesudah waktu yang cukup lama, fa ba'da muddatin, sesudah waktu yang cukup lama, ra'a hal Hasan bil Madinah, Sayyidina Hasan ini melihat yang namanya nenek-nenek tadi, haknya itu ke ajuz tadi. Ra'a hal Hasan bil Madinah, Sayyidina Hasan melihat nenek-nenek itu di Madinah. Fa'arafaha, lalu dia mengenalinya. Wah, ini nenek yang nolong aku nih dulu nih, waktu lagi kesulitan. Lalu Sayyidina Hasan tentunya mengajak nenek ini ke rumahnya. Fa'atoha alpasatin, lalu dikasih hadiah oleh Sayyidina Hasan nenek tadi itu 1000 ekor kambing. 1000 ekor kambing. Wa alfa dinarin, dan 1000 dinar. Subhanallah, ya, itu gara-gara seekor kambing. Oh, kasih 1000. Summa arsalaha li akhihi Husain, kemudian Sayyidina Hasan ngutus nih si nenek-nenek tadi, hanya itu laki muslim, untuk ke rumah saudaranya Husain. Nek, nah sekarang rumah saudaraku di sono, datengin sono, suruh datang. Tuh nenek datang ke rumah Sayyidina Husain. Fa'atoha mislahu, lalu Sayyidina Husain memberikan juga 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Oh, dapat berapa ribu? 2000 kambing, 2000 dinar. Allahu Akbar. Kalau kita 2000 ekor kambing penuh Tegal Parang nih, Pancoran. Nah, ya. Karena di Sunung Gurun kan begitu ya. Subhanallah. Nggak kelihatan jadi begitu banyak. Summa arsalah, kemudian Sayyidina Husain suruh nenek-nenek tadi ini mengutus ke Ibni Ja'far At-Tayyar, kepada Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Saudaraku katanya itu. Ya. Fa'atoha, lalu Sayyidina Ja'far memberikan kepada nenek tadi al-paisatin, 2000 ekor kambing. Ini berapa dah tuh? 4000 ekor kambing. Itu kena tanda terima kasihnya. Ya. Sebab kalau nggak dikasih, nggak dipotongin kambing, barangkali nggak sampai ke Mekah. Dengan asbab seekor kambing itu, dia bisa melaksanakan ibadah haji. Wa alfai dinar, dan Ja'far bin Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini memberikan 2000 dinar. Tuh, nenek itu pulang bawa 4000 ekor kambing dan 4000 dinar. Gara-gara 1 ekor, berapa kali lipat tuh. Allahu Akbar. Kayaknya kalau sedekah yang ikhlas, yang tulus, karena ketulusan dan keikhlasannya Allah ganti. Wagala, dan berkata nih Abdullah bin Ja'far, lau badakti, kalau engkau datang ke sini duluan nek, katanya, kalau aku yang lebih dulu menemui engkau, la'at abad rumah, tentunya membuat keduanya capek itu Sayyidina Hasan Husain. Kalau dikasih duluan 2000, mau gak mau kan ngikutin, ntar jadi 2000 kan begitu ya. Jadi banyak kan begitu. Farajaat, pulang nenek-nenek dari Madinah bi arba'ati ala pisatin, dengan
membawa 4.000 ekor kambing, wa arba'ati alafi dinar, dan 4.000 dinar. Allahu Akbar. Ya kalau kambing dituntun satu, jalan semuanya ngikutin aja dah ya, kan gitu. Malah apalagi banyak duit ya. Nah, itu nenek banyak duit kan banyak gaet ya, jadi kan begitu ya. Bisa disewa orang banyak kan, duitnya banyak tuh. Nggak bingung. Kalau sekarang kita jangankan 4.000 ekor, 2 ekor aja dibacain orang. Nah, sekarang kita punya kambing 2 ekor, jadi urusan. Ya Allahu Akbar. Wasadis wal isrun, yang pelajaran yang ke-26. Man aroda, siapa orang yang ingin ayyunawwirallahu qalbahu, Allah menyinari hatinya, binurit tami, dengan nur yang sempurna, fa'alaihi bittafakkur, maka mesti kepada orang itu dengan tafakkur, banyak berfikir, banyak tafakkur, banyak tadabbur, ya, wal iktibar, dan mengambil pembelajaran, bit tafakkur fi azamatillahi ta'ala, berfikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, wal itti'adzi bil maut, dan mengambil pembelajaran tentang adanya kematian. Kita lihat ini minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, kebesaran Allah kita lihat. Kita yang namanya manusia, secerdas apapun manusia, nggak bisa banyak berbuat apa-apa. Gunung Semeru yang dilihat dari jauh adem, sejuk, ya, membuat hati segar ketika, mata segar ketika memandang. Ketika dia mengeluarkan erupsi debu dari dalam perutnya, na'udzubillah summa na'udzu, baru letusannya, abu-abunya doang. Sungai yang 15 meter tinggal 5 meter, ya. 10 meter tertutup dengan debu. Lahan pertanian habis, ternak masyarakat habis, ya. Jadi tempat yang mengerikan. Kita lihat ke Aceh, banjir yang turun dari langit nggak bawa berkah, banjir 13 kecamatan, kan udah ngelewatin Jakarta Selatan. Jakarta Selatan cuma 10 kecamatan. Lagi kalau di daerah satu kecamatan kan luas-luas, 11 kecamatan kerendam. Aceh Utara, Nias 11 kecamatan, 8 kerendam, tinggal 3 kecamatan yang nggak kerendam. Terus lagi yang namanya aerob habis menghantam, ya, penduduk yang ada di pesisir dari Cirebon sampai Jakarta. Kita lihat dunia kemarin digoyang sedikit, ya, digoyang sedikit di dalam tanah, ya, di laut, jauh lautnya, ya. Lihat di Banten banyak bangunan yang hancur, sekolah, masjid, ya, pesantren. Kita lihat goyang sedikit. Ke Cina kemarin Sabtu, tsunami Cina, banyak kapal yang pada tenggelam. Di Jepang ya, tsunami. Allahu Akbar. Di Eropa di mana itu yang bendungan bongkar, yang berendam ribuan rumah, itu terjadi, hadirin. Yang menurut kata para pakarnya, insinyurnya itu bisa tahan sekian puluh tahun, bisa ratusan tahun, tapi kita lihat bongkar, hancur, ribuan rumah kerendam, udah nggak bisa dihuni lagi, jadi pengungsi. Allahu Akbar. Di Amerika angin terus, ya,
kenceng. Negara-negara maju pun kewalahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita lemah. Tapi kadang-kadang kita lihat kesombongan, keangkuhan. Ya. Masih juga ibu kota mau dipindahin. Ya salam. Allahu Akbar. Kalau udah ada maunya kan begitu ya. Padahal Kalimantan lagi kerendam. Masih dipindahin juga. Allahu Akbar. Na'udzubillah summa. Coba bantuin orang yang lagi pada apa ya? Kesusahan, kan banyak banget yang pada susah. Tuh, ya. Allah, kayaknya banyak demo di departemen apa ya? Kesehatannya. Allahu Akbar. Ada yang nggak beres, demonstrannya nggak boleh masuk. Bapak ada bisnis ilegal katanya. Wah, sekarang udah mulai ramai. Ya. Tuh biang keroknya katanya 2 tuh menteri. Kata demonstran. Tuh Erick Thohir bisa apa itu? Meluhut. Wah. Nih, ya, Ustaz Koni nih. Masuk juga Ustaz Koni nih. Kan menteri yang lagi dibicarain naudzubillah summa naudzubillah ya Rabb. Kita lihat kita lemah hadirin manusia jangan sombong deh. Bentar juga kita bakal mati. Akan begitu ya. Baik. Kita banyak berpikir itu fi azamatillah tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Ya. Kalau kita ke laut sore hari, pagi hari enak, sejuk, kita lihat ombaknya berkejar-kejaran. Ya. Tapi kalau udah jadi tsunami, air rob, Allahu Akbar. Keberkahan mulai berkurang. Wal itti'adzi bil maut, dan mengambil pembelajaran dengan adanya kematian. Kita bakal mati. Sesudah kita mati akan apa? Dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mauti wa ila, cukup. Kematian itu sebagai juru nasihat. Yang penting siapin bekal kita. Kita udah tua semua nih. Banyak kan udah tua-tua ya. Udah tua-tua. Segera dah. Jangan banyak buang waktu untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan. Kita bakal mati. Sekarang kita kumpul di sini, bang, kita tahu ntar umur kita sampai rumah. Kita nggak tahu. Ini rahasia Allah. Kita nggak tahu kita buat sampai besok pagi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada orang yang tahu di tempat mana dia bakal mati. Wa ma tadri nafsun madza taktibu ghadan. Nggak ada orang yang tahu apa yang akan dikerjakan besok pagi. Kalau kita punya planning, kita punya rencana besok. Yang jadi guru menyiapkan mau ngajar besok. Yang jadi pedagang besok dimulai buka sekian. Ada orang yang sudah janji akan transaksi. Itu manusia. Yang pergi ke kantor begitu juga, dia akan mengolah program-program yang sudah ditetapkannya, kan begitu. Itu rencana manusia. Tapi nggak sedikit jumlahnya orang yang sudah berencana begitu matang, ya, membuat perjanjian transaksi jual beli yang sudah mantap. Belum lagi terbit matahari, malaikat Israel udah datang, tuh, ajalnya dah datang, nggak bisa apa-apa kita hadirin. Jangan kita beranggapan yang masih sehat aja, masih sehat, kan begitu, tidak. Kalau kita lihat banyak orang yang meninggal yang kagak sakit. Guru kita tuh yang akidah, yang bagian akidah Mujmalah Ki Abdul Rasyid, yang sakit lama bininya, istrinya itu sakit tahunan, cuci darah. Saya sering panggil ke rumahnya, dia bilang, Ustadz doain, dipanggil bahasain saya itu kakak, doain kakak gitu, biar sehat, capek, kan begitu ya. Minggu 2 kali cuci darah tahunan. Kalau saya bisa ngajar, sering ngajak mampir. Ustaz Rashid sakitnya cuma berapa hari? 9 hari. 9 hari doang sakitnya, sebentar, sangat singkat sekali. Ya Rob. Kalau pakai logika mestinya kan yang sakit duluan yang lama, tapi kagak. Ajal kagak begitu, biar dia sakit lamaan, kan begitu ya.
justru yang meninggal yang sehat tuh. Guru kita masih muda, Dokter Lutfi, ya, masih sangat muda, ajal dia mau datang, sedang energik nih, cuma dengan COVID doang. Ada saudara kita, Ustaz Bisri Sakur, MA, rajin dia nulis, ini masih keluarga kita, belum 50 tahun umurnya, panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, produktif. Juga yang khotib di sini Dr. Faiz, khotib ya, dokter, masih muda, belum 50 tahun. Allah ajal kalau mau datang nih hadirin yang muda, apalagi yang udah paling 6 deh, siap-siap ya. Haji Madinah siap-siap deh. Siap ya, siap. Haji Madinah siap terus deh. Subhanallah, orang tua kita kan begitu. Siap, udah main di masjid aja dah, muter-muter masjid. Mau ngapain? Nyahi pakai kacang udah nggak enak kacangnya. Udah nggak enak kacang gorengnya. Dulu nyahinya pakai kacang goreng. Sekarang udah nggak enak kacang gorengnya. Iya, nggak sama kacang sekarang sama kacang dulu ya di Madinah ya. Allahu Akbar, giginya nggak ada, kan gitu. Allahu Akbar. Baik, siapin bekal kita ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wasabi wal isrun. Pelajaran yang ke-27. Man arada ayyakuna lahu badanun sabir. Siapa orang yang ingin dia mempunyai badan yang sabar, sabar ketika beribadah kepada Allah, sabar ketika mendapatkan musibah bisa berupa penyakit, sabar ketika mendapatkan rongrongan ujian dari orang-orang yang tidak suka kepadanya. Siapa orang yang ingin dianugerahkan badan yang sabar, tubuh yang sabar, fisik yang sabar, walisanun dzakir, kita punya lisan senantiasa zikir kepada Allah, wa qalbun khasyi, hati yang khusyuk, fa'alaihi, maka mesti kepadanya bikasratil istighfar, banyakin istighfar, lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, istighfar banyakin tuh ya, bukan buat diri kita aja, bukan buat orang tua kita aja, buat saudara kita. Biasanya kalau habis sholat kita baca astaghfirullahaladzim li wa lidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Biasain baca ini. Ayah kita dulu deh, ya ibu kita. Terus galan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat. Siapa orang yang beristighfar buat orang-orang yang beriman laki-laki wal mu'minat dan perempuan, kataballahu lahu, Allah catat bagi orang itu bikulli mu'minin, bagi setiap orang mukmin wa mu'minatin dan mukminah hasanah, satu kebaikan. Ya Rabb, kita baca istighfar, Allah astaghfirullahaladzim li wa lidayya wa ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin, dapat kebaikannya kita tuh. Rawahu Tabrani an Ubadah bin Samit. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat. Siapa orang yang beristighfar buat orang-orang mukmin dan mukminat, kulla yaumin, setiap hari, sab'an wa isrina marrah, 27 kali dia beristighfar buat saudaranya yang beriman laki-laki dan perempuan, 27 kali. Kana minal ladzina, adalah dia termasuk orang-orang yustajabu lahum, yang diijabah bagi mereka tuh ya, doa-doanya diijabah. Wa yurzaqu bihim ahlul ardi, dan akan diberikan rezeki dengan asbab mereka itu ya, ahlul ardi, yakni akan penduduk bumi.
Artinya bisa mendatangkan kemakmuran. Kalau kita banyak beristighfar buat saudara kita, keluarga kita, umpamanya kita di kampung ini di Pancoran, Tegal Parang, bisa mendatangkan keberkahan buat penduduk di Tegal Parang dan Pancoran ini. Bisa luas lagi itu ya Indonesia itu. Wa yurzaku, dan diberikan rezeki bihim dengan asbab mereka itu ahlul ardi, oleh penduduk bumi. Subhanallah. Jadi istighfar buat saudara-saudara kita ini bisa mendatangkan kemakmuran, bisa mengangkat ekonomi kampung kita, rezeki kita. Nah, kayak apa pahalanya ya? Luar biasa itu. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asrun, ada 10 macam hal, tamna'u asran, yang bisa mencegah 10 yang lainnya. Suratul Fatihah, surah Al-Fatihah, yang kita kenal dengan istilah sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Suratul Fatihati, surat Al-Fatihah, tamna'u ghadabar Rabb, bisa mencegah murka Tuhan. Ya, banyak baca Fatihah, banyak wiridin Fatihah, surat yang bisa Allah yang akan marah sama kita bisa nggak jadi marah. Itu Nabi yang mengatakannya. Kalau kita nggak percaya bisa murtad kita. Jadi suratul Fatihati tamna'u ghadabar Rabb, surat Fatihah itu dapat mencegah murka Tuhan. Wa suratu Yasin, surat Yasin tamna'u atosal kiamat, dapat mencegah haus pada hari kiamat. Ketika matahari 1 jengkal di atas kepala kita, orang yang biasa baca surat Yasin, dia tidak akan merasakan panas seperti yang dirasakan oleh kebanyakan orang. Ya Rabb. Wa suratul Dukhan, surat Dukhan, tamna'u ahwalal qiyamah, dapat mencegah berbagai macam ketakutan pada hari kiamat. Jangankan kalau seluruh gunung-gunung, idza zulzilatil ardu zilzalaha, baru erupsi aja satu, orang pada ketakutan. Ketika angin kencang, air laut naik, orang pada ketakutan. Ketika terjadi gempa bumi, orang ketakutan. Nanti ke kiamat lebih dahsyat lagi, hadirin sekalian. Lebih dahsyat lagi. Nah, orang-orang yang membiasakan diri membaca surat Ad-Dukhan, tamna'u ahwalal qiyamah, dapat mencegah huru-hara ketakutan pada hari kiamat. Wa suratul Waqiah, surat Al-Waqiah, tamna'ul faqra, bisa mencegah kefakiran. Baca surat apa itu Al-Waqiah, apalagi selepas salat sunnah duha. Dan bisa kita baca kapan aja. Wa suratul Mulk, surat Al-Mulk, tamna'u adzabal qabri, bisa mencegah azab kubur. Ini kalau kita wiridin surat Al-Mulk, bisa bebas dari azab kubur. Kalau udah bebas dari azab kubur, insya Allah kesunuhnya wa ma ba'daha aisar, kesunuhnya lebih mudah lagi. Insya Allah selamat deh terus sampai menuju alam akhirat. Wa suratul Kautsar, dan surat Al-Kautsar, tamna'u khusumatal khusuma, dapat mencegah akan permusuhan orang yang bermusuhan. Artinya ini orang yang baca surat Al-Kautsar, insya Allah orang nggak mau berurusan sama orang yang model begini, udah ogah aja duluan. Kalau kita wirid, jadi kita nggak punya musuh. Kalau nggak punya musuh nggak banyak dosa. Orang juga nggak banyak dosa gara-gara kita udah bentengin duluan nih dengan surat Al-Kautsar. Apalagi katanya dalam berperkara di pengadilan, wiridin ini Al-Kautsar. Tapi sebelumnya baca, tiap hari kita baca, jangan giliran berperkara doang kita baca.
kagak tajam yang begitu ya. Wa suratul kafirun tamna'ul kufra indan nadhi. Surat Al-Kafirun dapat mencegah mati dalam keadaan kufur. Ketika dicabut ruh kita dalam keadaan iman kepada Allah. Ini insyaallah husnul khatimah. Wa suratul ikhlas, surat Al-Ikhlas tamna'un nifaq, dapat mencegah kemunafikan. Banyak baca surat Al-Ikhlas. Wa suratul Falaq, surat Al-Falaq tamna'u hasadal hasidin, bisa mencegah yang namanya orang-orang yang hasad. Wa suratun Nas tamna'ul waswas, surat An-Nas bisa mencegah yang namanya wiswas. Allahu a'lam bissawab. Habis. Kita baca Fatihah buat pengarang kitab ini, Syekh Nawawi Al-Jawi. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari kita bisa mengamalkan seluruh isi kitab yang sudah kita kaji, biar sedikit-sedikit mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanggal berapa ini? 18 2002 ya. Khatam ya, alhamdulillah. Besok masuk dunia udah dibeli. Coba. Iya. Iya. An-Nasiihud Diniyah wal Wasat. Ini mahal yang begini. Oh nggak apa-apa, banyak, cakep. Kalau yang begini murahan dikit. Iya kan, pada beli kurang apa 20 30 ya. 30 kitab beli. Nah, yang begini pribadi boleh. Harganya bisa mahalan dikit. Nggak apa-apa, beli silakan. Kalau baik, cakep banget, udah cakep deh itu. Yeah. Beli berkah, insyaallah bawa berkah ya, bawa berkah. Sekali lagi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang cakep yang di sini, ada di sini, kalau mau milikin beli masing-masing. Nah, ada terjemahnya juga tuh, itu udah ada terjemah, udah ada. Semua kitab yang kita baca udah ada terjemahnya. Tinggal mau bacanya aja. Dan beli yang diwakafin di sini, jangan dibawa pulang. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Qulu jami'an astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.